Halo teman-teman semua, ketemu lagi di DNR Gadget guys. Dan hari ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta tentang HP iPhone guys. Mitosnya apa, faktanya apa, langsung aja kita bahas guys. Mitos yang pertama yaitu iPhone beda warna, beda hasil kamera. Nah ini saya nggak tahu ini orang dari mana dapat kata-kata ini ya. Tapi bagi saya, bagi aku ya, bagi diriku, pendapat pribadi ya ini. Kalau mitos HP iPhone beda warna, beda hasil kamera, itu tergantung dari HP-nya. Maksudnya begini, kalau HP-nya itu adalah HP baru ya, terus kalian bandingkan semuanya hasil kameranya ya, itu baru kalian bisa bilang misalnya ini putih, ini hitam, kalian beli nih, kalian fotokan hasilnya beda, itu baru mungkin bisa kalian bilang kalau itu HP-nya beda warna, beda kamera. Tapi nggak mungkin guys kalau HP beda warna ini baru dan itu beda kamera, itu nggak mungkin. Jadi absurd banget. Jadi kalau ada yang punya pemikiran beda warna beda kamera itu absurd guys. Tapi ini asumsi saya bahwa kalau kita bahas HP itu adalah HP second, nah itu mungkin guys. Beda warna, beda hasil kamera. Bukan karena beda warnanya, tapi kemungkinan HP itu pernah reparasi sehingga hasil kamera tersebut berbeda. Jadi bukan karena beda warna, beda hasil kamera, tidak. Tapi karena mungkin dia beli HP second dibandingkan dengan HP yang masih baru, atau mungkin yang dia bandingkan dengan HP yang lain sama-sama second, mungkin beda hasil kamera. Tergantung apakah HP tersebut pernah diservis atau belum. Jadi kalau ada yang bilang iPhone beda warna, beda hasil kamera, itu absurd guys dan mitos guys. Jadi tidak masuk di akal guys. Oke, aman. Kita bahas yang kedua guys, mitos kedua yaitu iPhone lebih aman dari virus. Nah ini juga sama yang mitos pertama tadi, ini juga absurd guys. Kembali lagi, HP iPhone atau gadget apapun itu terkena virus itu tergantung dengan kita yang pakai. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa iPhone itu lebih aman virus, enggak. Karena sekarang banyak link phishing atau mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang ditumpuki ya atau dibawai ya oleh virus-virus, sehingga akan ketika teman-teman klik itu akan mempengaruhi kondisi HP ya. Jadi bukan lebih aman. Tapi kalau iPhone dikatakan lebih safety dalam data pribadi, itu iya. Karena contoh misal ya HP iPhone hilang, kalian bisa masuk ke akunnya iPhone, kalian bisa blok itu email dan HP itu akan mati, tidak bisa dipakai lagi, kekunci gitu, kelok gitu. Tapi kalau kena virus, semua HP apapun mereknya pasti akan bisa terkena virus, tergantung bagaimana kita yang memakai. Jadi kalau ada kata-kata bahwa iPhone lebih aman dari virus, enggak guys, tidak. Lalu kita bahas lagi mitos ketiga yaitu iPhone tidak bisa dicas terlalu lama. Kalau ini kembali lagi kita akan membahas iPhone seri berapa. Kalau iPhone seri-seri lama ya nggak hanya iPhone, semua HP iPhone ya. Tidak hanya HP iPhone ya, itu akan ketika cas terlalu lama akan berefek pada HP yang baterainya melembung dan akhirnya akan mempermasalahkan mendorong LCD sehingga bisa rusak LCD dan baterainya. Tapi kalau kita bahas HP iPhone keluaran terbaru, dia sudah ada sistem AutoCAD. Jadi ketika kita tinggal tidur, kita tiduran lupa nyabut cas, dia sudah bisa motong sendiri atau AutoCAD ya, jadi aman. Jadi kalau dicas terlalu lama masih aman. Tapi kalau itu HP iPhone lama mungkin akan bermasalah. Jadi kalau ada mitos iPhone tidak bisa dicas terlalu lama, itu
tergantung HP-nya serinya apa. Jadi kalau dikatakan mitos atau fakta, nggak bisa guys menurut saya, karena itu harus dicek dia seri HP-nya apa dulu. Gitu guys, oke? Oke, mitos keempat yaitu iPhone tidak bisa digunakan saat dicas. Ini hampir sama kayak tadi yang ketiga ya. Kalau tadi kan tidak bisa dicas terlalu lama, kalau sekarang tidak bisa digunakan saat dicas. Kembali lagi guys, sebenarnya tergantung lihat HP-nya. HP-nya serinya apa. Oke, kita bahas pada seri yang terbaru. Kalau seri terbaru sebenarnya bisa-bisa aja. Pakai game, dicas, buat nge-game, buat nonton video, bisa-bisa aja. Tapi nanti akan menjadi masalah adalah mungkin panas HP-nya. Dan kedua, pengisiannya mungkin nggak bisa yang secepat ketika HP itu kita letakkan gitu. Jadi dia akan lebih memakan waktu yang lebih lama dan panas. Dan ketiga, otomatis penggunaan HP tidak maksimal. Dan sebenarnya ya, itu juga nggak nyaman ya. Kalau HP panas tuh, kalau saya pribadi, HP-nya panas tuh saya kurang cocok gitu ya. Dan juga saya mesake sama HP-nya ya. Kasihan deh mesake karena HP-nya panas gitu. Tapi pakai bisa-bisa aja. Kan sekarang HP itu kan fast charging, cepat isinya, baterainya isinya besar. Cuman kalau saran saya ya, jangan menggunakan HP ketika dicas ya. Karena di HP iPhone itu ada baterai life atau HB atau BH, baterai health ya, kesehatan baterai. Jadi kalau kita sering mengecas HP iPhone, baterai health-nya itu bisa cepat berkurang dan akan membuat kita mengeluarkan uang untuk membeli baterai iPhone. Dan sedangkan baterai iPhone yang ori harganya lumayan guys. Jadi apakah iPhone tidak bisa digunakan saat dicas? Bisa, tapi menurut saya jangan. Eman-eman HP-nya. Oke? Dan mitos kelima yaitu iPhone inter dengan iBox, bagusan iBox. Ini gini, kita bahasnya dari awal dulu. Kalau HP iPhone ya, kita misal gini, kalau kita beli HP iPhone, misalnya kita ke Singapura, kita di Singapura kita beli HP iPhone baru, ya di Singapura itu kalau nggak salah di setiap negara iPhone itu memiliki kode HP masing-masing guys. Kalau di Singapura kalau nggak salah GPA. Dan kalau di Indonesia itu ada 3, ada PAA, ada SAA, yang PDA. Itu yang 2 ini yang terakhir terbaru guys. Nah, kalau kita beli HP misal di Singapura, HP iPhone 15 Pro Max gitu ya. Lalu kita bawa ke Indonesia, kita akan terkena bea cukai. Dan HP itu dapat disimpulkan HP itu adalah inter karena kita ngambil dari luar. Ya, sebenarnya saya nggak bisa bilang bahwa HP-nya bagus mana ya. Karena kalau kita belinya sama-sama baru, ya pasti bagus-bagus aja. Tapi kalau kita belinya adalah second, ya bagusan yang inter Singapura ya. Jadi kita dari Singapura kita beli bawa ke Indonesia, lalu kita bandingkan dengan kita beli di Indonesia iPhone 15 Pro Max Indonesia iBox, sama guys, itu akan sama. Kalau belinya baru loh ya, ya ingat ya, belinya baru. Jadi sama. Yang menjadi masalah adalah ketika nanti kamu servis atau teman-teman semua servis ya. Kalau teman-teman beli yang di Singapura ini ya, sepengetahuan saya, ketika kita bawa ke iBox di Indonesia, ada biaya tambahan sekitar 200 sampai 300 ribu karena itu bukan barang ya wes biasa lah ya, mungkin karena bukan barang Indonesia kesalahan begitu, jadi ada biaya lagi. Jadi kalian harus membayar lagi. Gak mungkin kan kita hanya mau servis HP kita di Singapura, kita harus balik ke Singapura kan kita ya, nggak mungkin gitu. Jadi nah itu aja, makanya ada konotasi bahwa iBox lebih bagus daripada Inter. Enggak sebenarnya. Kalau konotasinya adalah kita sama-sama beli HP baru, HP itu sama guys. Nah permasalahannya adalah kalau kita beli second, nah ini kita beli barang second Inter atau yang garansi manapun, ada garansi Singapura manapun, nah itu yang akan jadi masalah.
kalau teman-teman bandingkan dengan iBox, pasti bagus iBox guys, karena kan kita harus mengecek dulu HP yang second ini sinyalnya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita beli iBox yang sudah pasti di Indonesia, kita enak-enak aja ya. Kita cek langsung, kita bisa cek barangnya dan lain. Lebih simple guys. Jadi barang itu bisa lebih aman ya. Apalagi sekarang iBox itu ada masalah pada sinyal, dan beberapa HP yang Inter sinyalnya hilang guys. Kadang-kadang 3 bulan. Sepengalaman saya 3 bulan guys, per 3 bulan. Dulu ada per tahun, ada yang bilang tembak sinyal 3 bulan atau bea cukai dan lain-lain. Nah itu yang membuat kita memakai iPhone mungkin terasa bahwa HP iBox itu lebih baik daripada HP Inter. Tapi kita harus lihat dulu di mana ini permasalahannya. Kalau permasalahannya adalah kita beli baru sama beli baru, aman guys. Tapi kalau kita beli second dan kita beli second yang di Indonesia, saya pikir mending membeli HP iPhone iBox yang di Indonesia. Karena kan lebih safety. Walaupun tidak safety 100%, tapi untuk sinyal, untuk penggaransian, terutama garansi ya, untuk HP iPhone yang belum dibongkar pasti bisa ada garansi. Maksudnya kalian bawa ke iBox lebih mudah untuk membenarkan gitu ya. Jadi kalau ada narasi iPhone Inter dengan iBox, bagusan iBox, itu bisa dikatakan mitos. Walaupun bagi saya semua kembali HP iPhone itu gimana dulu guys. Dari mana barangnya, bagaimana bentuknya barang, dan kondisi barangnya bagaimana, baru bisa kita mengatakan baik atau buruknya. Oke guys, itu sudah video dari saya hari ini. Itu mitos atau fakta dari Dener Gadget ya guys. Buat teman-teman semua yang mungkin juga ada pendapat beda, bisa di kolom komentar untuk mengetik ya. Enggak mas, atau enggak bang, atau enggak cap, enggak seperti itu, ada yang seperti ini, enggak apa-apa guys. Kita sharing-sharing aja, sama-sama belajar, biar kita jangan sampai ketipu membeli HP iPhone guys ya. Jadi ini bisa dikatakan mitos fakta ini adalah juga sebagai buat kita belajar bagaimana untuk membeli HP iPhone. Oh iya, ada lupa guys, nanti di channel Dener Gadget ya, insya Allah ya, kita akan ada review HP iPhone 17. Saya belum tahu akan review HP 17 yang mana. Cuman kalau dilihat saya lebih condong ke 17 Air ya. Tapi buat teman-teman semua mungkin mau memberikan masukan, Mas, unboxing HP 17 yang ini. Boleh guys, langsung tulis di kolom komentar dan langsung nanti kita unboxing guys. Oke guys, terima kasih. Silahkan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semua. See you in the next video guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.